Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabar kakak-kakak semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat kak ya. Baik kak, sekarang kita di tatap maya. Sekarang kita di tatap maya yang ke-13 kak ya. Tak terasa sudah 13 kali kita tatap maya. Yaitu terkait persiapan aksi nyata ya. Mungkin pertemuan kita mungkin hanya beberapa lagi nanti untuk tatap mayanya. Karena kegiatan kita nanti di terakhir itu di akhir November atau bulan 11, bulan depan. Baik kakak-kakak semuanya, kita mulai. Sebelum kita mulai, mohon satu orang memimpin doa. Kak Dedi, silakan kak. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Sebelum kita mulai tatap maya pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Kak Dedi yang sudah memimpin doa pada kegiatan tatap maya kita pada hari ini. Izin Kak, saya share screen dulu. Ya, Kak, sudah nampak di layarnya Kak? Sudah Kak, nampak Kak Sri. Sudah. Oke, sudah nampak Kak ya. Belum ada. Baik, kakak-kakak semuanya, pada kegiatan kita tatap maya kali ini kita membahas yaitu terkait aksi nyata Kak ya. Aksi nyata kita pada hari ini yaitu praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ini durasi kita tatap maya kita pada hari ini selama 2 JP kayak atau 2 jam, itu mode daring atau sinkronus. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swasti, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baik kakak-kakak, pada hari ini untuk dimulai tatap maya kita, sejenak kita tenangkan hati kita Kak. Mungkin tadi kita sudah beraktivitas. Sebelum kita mulai, kita tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur serta ingin tahu dan kebajikan. Kita tenangkan hati selama 1 menit dulu Kak. Oke, sudah. Dikira sudah tenang Kak? Hati dan pikirannya sudah rileks? Masih sama ya Kak. Masih sama. Oke, kita lanjutkan. Baik, doa bersama ya sudah dipimpin oleh Kak Saiful. Kita sudah melakukan doa sebelum memulai kegiatan. Kak Dedi ya. Kak Dedi tadi sudah memimpin doa ya, sebelum mulai kegiatan kita pada siang hari ini. Baik kakak-kakak, seperti biasa kesepakatan kita bersama ya, yaitu pertama diharapkan kakak-kakak semuanya peserta menyalakan kamera dalam kegiatan tatap maya ini.
Lalu kemudian mematikan mikrofon jika tidak ada yang berbicara. Kemudian diharapkan semua kakak-kakak hadir seutuhnya. Kemudian selanjutnya menghargai waktu bersama. Kemudian bersama-sama kita memaksimalkan fitur chat. Dan kemudian terakhir yaitu klik raise hand sebelum bertanya. Kemudian yang terakhir seperti biasa gangguan teknis adalah hal yang wajar. Seandainya jika kakak-kakak ada gangguan jaringan terlempar, diharapkan kakak-kakak tetap masuk di dalam ruang tatap maya kita pada siang hari ini. Halo Bapak Ibu, halo kakak-kakak semua. Tujuan kita dari sesi kita kali ini adalah yang pertama kita bersama-sama merefleksikan koneksi antar materi. Kemudian memahami penugasan aksi nyata. Itu kita pada hari ini membahas terkait persiapan aksi nyata yang akan kakak-kakak buat nantinya. Kemudian agenda kita sesi kali ini yang pertama refleksi koneksi antar materi ini selama 30 menit. Lalu penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, kemudian refleksi keterampilan, mengajar PJOK berpusat pada peserta didik, kemudian penilaian, lini masa ini selama 20 menit, kemudian dialog, diskusi, dan tanya jawab itu selama 7 menit, lalu penutup selama 3 menit. Ini adalah agenda kita pada sesi atau di tatap maya kita pada hari ini. Baik, yang pertama, 1, refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan modul 2. Kira-kira kakak-kakak mungkin masih mengingat terkait materi yang sudah dipelajari, yang sudah kita bahas bersama, baik itu melalui diskusi, tanya jawab dan sebagainya tentang materi paket modul 1 dan modul 2. Kira-kira kakak-kakak di modul 1 ingat nggak materinya apa saja yang sudah kita pelajari, yang sudah kita bahas bersama? Silakan Kak, raise hand. Ada yang ingat Kak? Kira-kira dari modul 1 kemarin, itu dari modul 1, sebelum tatap maya kita pertama adalah yaitu orientasi kepadanya, orientasi, kemudian dimulai dari modul 1, itu ada berapa Kak? Kemudian apa saja materi yang sudah kita pelajari? Dan kemudian di modul 2, dari tatap maya, selanjutnya dilanjutkan kegiatan tatap muka selama 1 minggu, dan terakhir kemarin kita tatap maya terkait modul 2.6. Silakan. Ya, silakan Kak Sani. Apa tuh? Kira-kira Kak Sani masih ingat apa saja materi yang sudah kita pelajari, yang sudah kita bahas bersama terkait modul 1 dan modul 2? Kalau salah satu saya modul 1 itu refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Ya. Kemudian kalau pembagian-pembagiannya pengenalan refleksi, kemudian framework dan model-model refleksi. Ya. Apa lagi ya? Lupa nih Kak. Lupa. Oke, silakan kakak-kakak yang lain. Kak Wahyu, silakan Kak Wahyu. Ya Kak, gimana Kak? Ya, kira-kira Kak Wahyu masih ingat atau setelah kita pelajari dari modul 1, apa yang sudah kakak pelajari? Modul 1 dan di modul 2. Sampai kemarin kita tatap muka. Nah, seperti itu.
Aku yang ingatnya Kak cuma Ya. P1, P2, P3, P4, sampai P5 Kak. Selebihnya terlupa. Oke, materinya lupa. Oke, ada yang ingat Kak? Ya, tidak sedang kuat. Oke. Paling refleksi Kak, cuma ingat refleksi. Ya, kemudian apa Baru lagi? bahan ajar tuh tahap apa pula materinya kemarin kebugaran. Ya. Bis, Di modul 1 dulu. Modul 1 kira-kira apa yang Kakak ingat? Terkait tatap maya kita kemarin, materi apa yang kita bahas? ini boleh nih contekan nggak? Ya, silakan. Contekan Kak, apa nih? Ah. TLS. Oke, Modul-modul itu Kak. oh iya. Silakan mungkin dari kakak-kakak yang lain. Wah, kalau pesawat lagi apa? Payah pula. Dari Kak Tri, silakan Kak Tri. Halo Kak Tri. Capaian pembelajaran khusus modul kalau salahnya. Silakan Kak Tri Semantri. Oke, Kak Penny sudah bergabung. Tinggal Kak Usni ya, belum lagi masuk ya. Pembahasan tentang refleksi itu Pak. Ya. Kira-kira ya, coba dari materi yang modul 1 kemarin yang sudah kita pelajari, mungkin pertama tentang terkait perubahan paradigma Kak ya, perubahan paradigma diri guru PJOK. Lalu di modul 2 kemarin apa yang kita bahas kemarin Kak? Modul 2, modul 1.3, 4 sampai modul 1.6. Masih ingat kah? Lagi meraba-raba. Ya, 1.2 ya pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan. Ya, jadi 1.3 Pembelajaran diferensi dalam PJOK. ya pembelajaran berpusat pada titik. Lemah kuat nih kakak petir nih. Hati petir. 1.4 isu-isu sosial dalam PJOK. Ya, terkait isu-isu sosial dari PJOK. 1.5 Aduh, pening pada. Kurikulum PJOK Kak. ya Pengembangan kurikulum PJOK. kurikulum. Kurikulum ya. Betul. Kurikulum PJOK. 1.6 Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. ya pengembangan perancangan PJOK. Kemudian di modul 2 Keterampilan mengajar pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan yang efektif. Aduh. Kemudian lanjut. Guru PJOK Tampilan. didik. 2.2 sampai 2.5 aktivitas luring. Ya, apa materi yang kemarin kan materinya ada kita bahas kemarin terkait ada pendidikan kebugaran, pendidikan gerak, ya kan? Yang mengajar. Menguatkan pemahaman. Ya. Ada keterampilan apa lagi tuh kemarin tuh? Mengajar PJOK yang efektif. Efektif. Ya, itu kan 2.1 kemarin Ya, kan? 2.1E. Kemudian kemudian dilanjutkan di modul 2.2 Kedua di kegiatan luring. tetap. Ya. Itu terkait pendidikan Mengajar Kak. ya Kak? Strategi mengajar 2.2. Ya, strategi mengajar. Ya, strategi mengajar. Lalu itu kemarin kan kita membahas terkait gaya-gaya mengajar. 2.3 Model pendidikan gerak. ya, model pendidikan gerak. Ya, dilanjutkan 2.4 Model pendidikan kebugaran. kebugaran. 2.5 Ayo Sri. Sam. ya, SEM Sport Education Model. Lalu di 2.6 terakhir
Asesemen otentik. Ya, asesmen otentik. Oke, baik kakak-kakak, terima kasih. Berarti sudah ingat ya. Diharapkan jangan sampai dilupakan yang sudah kita pelajari. Mudah-mudahan dapat kakak terapkan di lingkungan sekolah. Kemudian nanti kita akan diskusi sedikit kak, tapi tidak berbagi kelompok. Nanti kita sharing, tidak ada bagi kelompok dan tugas kelompok pada hari ini. Baik kakak-kakak semuanya, kita lanjutkan. Berarti sudah masuk semuanya, tinggal Kak Usni belum masuk, Kak Penny sudah, Kak Saipul sudah sampai ya di perjalanan. Sudah Kak. Oke, baik, kita lanjut. Baik, kakak-kakak kita lanjutkan. Saya sudah masuk Kak. Oh, sudah masuk Kak Usni. Oke, siap. Dari tadi dia masuk. Sudah masuk ya. Tidak tangkap semua kita ya. Oke. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Kemarin sudah kita bahas sebelum kegiatan luring atau tatap muka terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Kira-kira sejauh pemahaman kakak-kakak pada hari ini keterampilan PJOK seperti apa? Silakan kakak tuliskan di kolom chat kak. 1 menit waktunya kak. Silakan buat di kolom chat sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Oke, Kak Wahyudi sudah menjawab pembelajaran berpusat ke peserta didik. Oke, silakan yang lain. Oke, yang sudah mengisi Kak Renaldi, guru yang efektif akan menggunakan metode yang sesuai dengan topik dan konteks pembelajaran seperti permainan kelompok, simulasi atau latihan berpasangan agar pembelajaran lebih variatif dan menarik. Oke, kemudian selanjutnya Kak Penny, saya mengajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kak Sani, setelah mengikuti, saya mengerti dan akan menerapkan sekolah agar pembelajaran selalu efektif sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oke, Kak Tri, menguasai materi, menerapkan berbagai metode, menciptakan suasana yang lingkungan belajar yang kondusif dan melakukan analisis dan evaluasi pembelajaran. Oke, baik. Kira silakan satu orang raise hand Kak terkait sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif setelah kita bahas diskusi bersama di tatap maya di modul kemarin 2.1. Silakan. Ya, silakan Kak Tri. Kak, Ya, silakan Kak. menurut saya untuk menciptakan pemahaman saya terkait keterampilan mengajar yang efektif itu, ya kita guru yang pertama kita memang harus menguasai materi apa yang mau kita sampaikan.
kita menentukan metode-metode pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik. Nah, baru untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, kondusif. Oke. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Tri Sumantri. Silakan, ada yang lain Kak yang ingin raise hand, memberikan tanggapan terkait sejauh ini, sejauh apa kakak-kakak, pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Ya, silakan Kak Rinaldi. Yang pertama, sesuai dengan apa yang saya tulis saja ya Kak ya. Ya, silakan. Guru yang efektif adalah guru yang menyesuaikan metode mengajar itu kepada anak. Selanjutnya, pembelajaran itu prosesnya itu harus sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang kita miliki, tidak usah terlalu memaksakan, memanfaatkan fasilitas yang ada, menggunakan fasilitas yang kita miliki dengan baik, serta yang jelasnya belajar dengan yang berpusat kepada siswa atau murid. Oke, baik, terima kasih Kak Rinaldi. Oke, silakan, ada lagi Kak? Silakan, ada yang ingin memberikan tanggapan? Ya, silakan Kak Usni. Ya, menurut saya guru yang efektif itu guru yang bisa sesuai dengan tulisan saya, keterampilan guru merancang kegiatan, memberikan instruksi dan menilai siswa. Baik, terima kasih Kak Usni. Ada lagi? Silakan Kak. Ada yang mau berpendapat? Kak Saiful? Ya. Silakan Kak. Ya, kalau menurut saya sesuai dengan metode pembelajaran yang kita laksanakan ya. Dengan begitu baru kita dapat menyesuaikan kebutuhan peserta didik agar pembelajaran yang kita lakukan dapat membuat peserta didik menjadi efektif dan menyenangkan. Oke. Baik, terima kasih Kak Saiful. Oke, baik kakak-kakak, sesuai dengan pemahaman kakak-kakak, mungkin mungkin dengan menguasai materi, lalu kemudian menguasai metode mengajar, selanjutnya mungkin kakak-kakak dapat memanfaatkan fasilitas sesuai pembelajaran yang akan kakak terapkan, bagaimana pembelajaran itu menarik, ya, kemudian dapat diminati peserta didik dengan sesuai pembelajaran terhadap atau berpihak kepada murid. Kira-kira kakak-kakak masih ingat nggak dari yang kemarin yang dari 9 aspek pembelajaran efektif itu? Ada yang masih ingat? 9 pembelajaran itu ada 9 aspek. 9 aspek pembelajaran PJOK yang efektif. Yang terakhir keselamatan. Keselamatan, iya, keselamatan. Wah, Kak Penny ingatnya keselamatan. Yang di awalnya Kak, silakan dari pertama. Tujuan pembelajaran Kak. Ya, tujuan pembelajaran. Kemudian umpan balik. Ya, umpan balik. Verifikasi konten. Ya. Baik, itu yang ingat Kak. Itu aja ya. Oke, ada yang lain yang ingin menambahkan? Silakan. Kira-kira dari 9 aspek pembelajaran yang efektif itu masih ingat nggak yang 9 kemarin yang kita bahas diskusi bersama?
Nah, bersama gerakan yang tujuan. Kemudian apa lagi? Yang kedua. Kedua, Keterlibatan peserta didik. ya, keterlibatan aktif siswa. Ya, kemudian apa lagi? Berdiferensiasi. Oke, pembelajaran yang berdiferensiasi. Lalu yang keempat, ada pemongresan dan penahapan konten. Ya, kemudian yang kelima, penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Lalu yang keenam itu umpan balik. Yang ketujuh komunikasi yang efektif. Yang kedelapan penilaian dan evaluasi. Lalu yang kesembilan yaitu keselamatan. Itu adalah beberapa aspek pembelajaran yang efektif. Jadi kakak-kakak kalau ingin menerapkan pembelajaran yang efektif, mungkin dari 9 aspek ini perlu diterapkan Kak ya, mungkin perlu dilakukan sesuai dari pembelajaran agar pembelajaran kakak atau kakak-kakak semuanya lebih efektif sesuai dari 9 aspek pembelajaran yang efektif. Oke, seperti itu. Oke. Baik, kita lanjutkan. Lalu apakah pemahaman saya atau pemahaman kakak-kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ya, silakan dituliskan di kolom chat, Kak. Kira-kira apakah pemahaman kakak-kakak terhadap keterampilan mengajar yang efektif sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan Kak, 1 menit waktunya kita buat. Hari ini kita banyak diskusi di kolom chat Kak ya. Oke, silakan Kak. Oke Kak, silakan dituliskan di kolom chat kira-kira apakah pemahaman kakak-kakak terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi selama ini apakah sudah kakak terapkan sesuai keterampilan mengajar kakak? Apakah sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke, di sini sudah menanggapi yaitu Kak Rinaldi. Menurut saya sudah apa yang sudah saya dapat ketika mengikuti PKG PJOK ini, saya mulai menerapkan ilmu-ilmu yang baru yang saya dapatkan dari PKG ini dengan menerapkan apa yang saya dapatkan, maka saya rasa sudah cukup baik dalam melakukannya meskipun masih belum 100% sempurna. Oke, itu dari Kak Rinaldi. Silakan dari kakak-kakak yang lain.
Oke, Kak Wahyudi sudah memberikan tanggapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan pembelajaran yang menyenangkan serta efektif. Oke, silakan yang lain, Kak. Baik, Kak Sani juga sudah menanggapi, sudah mendukung. Saya sudah mampu menerapkan yang saya dapatkan dari mengikuti PKG, walaupun belum sepenuhnya, yang paling tidak saya sudah memulai terkuat nih. Kak Tri sudah, karena pembelajaran yang sudah saya lakukan menggunakan pembelajaran diferensiasi yang berpusat pada peserta didik. Oke, silakan, kira-kira ada yang memberikan tanggapan, Kak? Ya, silakan Kak Wahyu. Kak, Wahyu minta izin dulu Kak, mau Ya. masuk ulang. Oke, baik. Ini soalnya laptop kita kayak mana? Mana? Ada gambar-gambar apa ya Kak? Iya, silakan. Keluar dulu ya Kak. Keluar dulu ya. Oke, kita minta dari siapa yang mau menanggapi, Kak? Kak Sani, silakan Kak Sani. Apakah kira-kira menurut Kak Sani pemahaman yang sudah Kakak pelajari, yang sudah Kakak pahami selama ini terkait pembelajaran PJOK yang efektif, apakah sudah mendukung paradigma Kak Sani terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan Kak Sani. Oke, kira-kira ada yang ingin menanggapi? Coba Kak, saya Kak. Oke, silakan Kak Rinaldi. Dengan adanya PKG ini, saya memang sangat banyak mendapatkan ilmu-ilmu baru dan pengalaman-pengalaman baru yang saya dapat pertama dari modul-modul yang sudah diberikan, dari presentasi-presentasi yang kita dapat selama ini, dari pengalaman-pengalaman guru-guru yang berbeda tempat dari saya, sehingga ketika saya kemarin sampai di sekolah, saya mulai menerapkan itu satu persatu meskipun belum 100%. Cuman dengan adanya PKG ini, saya bisa merubah cara pandang saya yang selama ini mungkin monoton ketika mengajar, mungkin itu kekurangan saya, sehingga saya dapat cara-cara baru yang mungkin bisa saya bagikan juga dengan teman-teman yang lain meskipun mereka bukan guru PJOK. Saya harap dengan mengikuti PKG ini, saya bisa menerapkannya nanti ke depannya lebih baik lagi, sehingga apa yang kita harapkan dari PKG ini bisa tersampaikan dengan baik kepada peserta didik. Oke, baik. Terima kasih Kak Rinaldi yang sudah memberikan tanggapan. Ya, semoga Kak Rinaldi terus belajar ya, tetap kemudian dapat menerapkan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik di sekolah. Oke, silakan satu orang lagi. Kak Dedi, silakan Kak Dedi. Ya, baik Kak. Ya, silakan Kak Dedi. Dimana kameranya Kak? Kak, baik. Menurut saya itu, menurut pemahaman saya, ya. Jadi keterampilan mengajar yang efektif itu, saya berusaha merancang kegiatan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk aktif terlibat dalam pembelajaran. Jadi mungkin selama ini kita kan membuat RPP Kak ya. Iya.
membuat RPP, tapi dalam pelaksanaannya itu mungkin banyak yang tertinggal gitu. Jadi setelah kita PKG ini, jadi materi pembelajaran itu kita modul ajar yang kita buat itu semuanya itu berpusat pada peserta didik gitu Kak. Jadi siswa itu lebih aktif untuk mengikuti pembelajaran sesuai dengan pengalaman mereka gitu Kak. Itu aja Kak. Oke, berarti kira-kira ini dapat mendukung ya perubahan paradigma kakak ya, untuk merubah paradigma kakak sebelumnya, mungkin bagaimana kakak menerapkan pembelajaran, kemudian setelah kakak mengikuti kegiatan PKG ini, mungkin apakah sudah ada yang kakak rasakan, apa sudah ada perubahan gitu Kak? Sangat banyak Kak. Sangat banyak ya. Oke, baik, terima kasih Kak Dedi. Ya, baik kakak-kakak, mungkin kakak-kakak dapat diharapkan juga sama-sama ya, setelah kita membahas atau sudah mempelajari dari modul-modul terkait dari modul keterampilan mengajar yang efektif itu seperti apa, agar pembelajaran itu menyenangkan, kemudian dapat kita rasakan ya, mungkin dari sebelum kita mengikuti kegiatan PKG ini dan setelah kita setelah kita mengikuti, bagaimana apakah kita rasakan apakah ada perubahan apa tidak. Nah, seperti itu Kak. Oke, baik, terima kasih kakak-kakak, Kak Renaldi, Kak Dedi yang sudah memberikan tanggapan. Baik, kita lanjutkan. Oke, yang kemudian, sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Jadi kita membahas terkait yaitu pembelajaran PJOK yang efektif ya. Kemudian sekarang kita akan membahas kira-kira sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar. Silakan tuliskan di kolom chat Kak. Kira-kira menurut kakak-kakak strategi mengajar itu seperti apa? Yang sudah kita pelajari, yang sudah kita diskusikan kemarin di tatap muka Kak ya. Ini terkait di modul 2.2. Silakan Kak. Tuliskan di kolom chat. Ayo kakak-kakak silakan dituliskan di kolom chat. Menurut kakak-kakak sejauh pemahaman yang sudah kakak pahami, pelajari, strategi mengajar ini seperti apa?
Baik, di sini sudah Kak Rinaldi, strategi mengajar adalah pendekatan metode atau rencana yang digunakan oleh seorang guru untuk mencapai materi pembelajaran dengan cara yang efektif dan efisien. Lalu Kak Usni, pemahaman saya melibatkan siswa aktif dengan berbagai aktivitas, membuat kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas. Kak Tri, pemahaman saya dalam strategi mengajar adalah salah satu cara untuk mempermudah guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan Kak Penny, pentingnya strategi mengajar, pembelajaran instruksional dan non-instruksional seperti gaya-gaya mengajar. Oke. Baik, Kak Wahidi, menurut saya membuat perencanaan pembelajaran. Sani, yaitu pemahaman saya terkait strategi sebagai guru, sudah tentu mempunyai strategi dalam mengajar dan ditambah lagi setelah mengikuti PAG menambah ilmu atau acuan menjadi lebih baik dan dalam pembelajaran lebih efektif dan lebih efisien. Oke, silakan kakak-kakak yang ingin memberikan tanggapan silakan raise hand. Kira-kira sejauh yang sudah kakak pelajari, yang sudah kakak pahami, pemahaman terkait strategi mengajar itu seperti apa? Oke, silakan Kak. Oke, kita minta silakan memberikan tanggapan dari Kak Husni. Silakan Kak Husni. Ya Kak. Nah, Kak Husni, kira-kira sejauh ini pemahaman Kak Husni terkait strategi mengajar itu seperti apa? Ya, menurut saya sejauh apa pemahaman saya terkait strategi pengajaran itu pengajaran interaktif, ada pengajaran komparatif, ya. Walaupun pengajaran interaktif ini sama seperti yang tulis tadi di kolom chat, melibatkan siswa berbagai aktivitas seperti fisik, permainan kecil, ya, atau diskusi. Kalau pembelajaran komparatif bisa juga dalam membentuk kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas yang kita berikan, Pak. Oke, mendorong kerjasama dengan komunikasi siswa nantinya. Ya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Husni. Oke, ada yang lain? Silakan Kak. Silakan Kak Penny, silakan. Menurut Kak Penny sejauh apa pemahaman yang sudah Kak Penny pelajari terkait strategi mengajar? Kalau menurut saya Kak Doni itu sangat penting untuk guru sebagai strategi pembelajaran. Terus adanya pembelajaran instruksional dan non-instruksional dan serta saya mengambil salah satu metode gaya mengajar dari yang kita pelajari di modul sebelumnya. Oke, baik. Silakan, ada lain? Oke, kakak-kakak, terima kasih atas tanggapannya. Baik, kakak-kakak, mungkin kemarin yang sudah kita bahas terkait materi strategi mengajar, mungkin masih ingat ya, yaitu non-instruksional dan instruksional. Masih ingat Kak? Halo?
Masih. Masih ingat kak ya? Yaitu terkait kemarin pada saat yang non instruksional ada pakaian yang sesuai. Tempat kita diskusi, kemudian kita bahas bersama, kemudian pengambilan absen, sinyal berhenti, lalu posisi guru dan formasi kelas. Selanjutnya pengelompokan peserta didik, terakhir distribusi dan pengumpulan alat. Kemudian dalam kegiatan strategi mengajar ini, mungkin kakak-kakak masih ingat nggak ada gaya mengajar? Ya, kira-kira gaya-gaya mengajar itu apa saja kak? Silakan resen kak. Mungkin beberapa saja lah yang ingat. Silakan yang ingat saja. Oke, silakan Kak Tri. Ya. Gaya komando, Kak. Gaya komando. Apalagi Kak? Selain gaya komando. Ingat kemarin, mungkin sesuai ada kita diskusi kelompok kemarin ya, tentang gaya mengajar itu ada kita bagi 5 atau 4 kemarin itu. Coba kita simulasikan kemarin, ingat Kak? Siu atau isyarat masuk nggak? Kalau siu itu tidak termasuk dari gaya mengajar Kak. Itu mungkin strategi itu dalam strategi termasuk Kak, strategi mengajar ya, itu termasuk juga tuh. Tapi ini kan kita bahas adalah tentang gaya mengajar. Kira-kira gaya mengajar apa saja yang kakak ingat? Yang sudah kita bahas kemarin di tatap muka. Gaya mengajar berpusat pada siswa. Gaya mengajar apa Kak? Gaya mengajar berpusat pada siswa. Pada siswa. Berpusat kepada siswa. Adakah kira-kira Kak berpusat kepada siswa? Itu Kak. Ya. Gaya latihan praktik style umpan balik. Iya. Kemudian apa lagi Kak? Itu yang dalam kasus tadi itu gaya yang berpusat pada guru atau the commander style. Oke, apa lagi? Kemarin pada saat kita simulasi kemarin, ingat waktu gaya timbal balik resiprokal. Ya, gaya timbal balik atau resiprokal. Apalagi? Kemarin ingat nggak siapa yang mau memakai gaya kelompok siapa Kak? Kemarin nggak yang mau memakai gaya latihan? Kelompok Kak Tri atau kelompok Kak Rinaldi kemarin? Kelompok Kak Rinaldi itu kayaknya. Kak Rinaldi itu ya. Kak Wahyu Kak. Kak Wahyu ya. Oke, kemudian adalah gaya latihan, gaya timbal balik, kemudian gaya pemeriksaan diri, kemudian gaya penyertaan atau gaya inklusi, kemudian gaya penemuan terbimbing, gaya penemuan konvergen, gaya penemuan divergen. Selanjutnya ada gaya inisiatif pembelajaran, kemudian gaya belajar mandiri. Oke, banyak itu ada lebih kurang 11 gaya mengajar yang mungkin sudah kita bahas kemarin di tatap muka ya. Bagaimana kira-kira pada saat kita mengajar, kira-kira gaya atau metode mengajar apa yang akan kita terapkan. Tapi mungkin sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau sesuai yang akan kita laksanakan. Baik, terima kasih kakak-kakak. Kemudian kita lanjutkan. Apakah pemahaman kakak-kakak terhadap strategi mengajar yang sudah kakak lakukan, apakah sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan Kak, teruskan di kolom chat. Menurut kakak-kakak, apakah pemahaman kakak-kakak terhadap strategi mengajar yang sudah kakak pelajari, apakah sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan Kak, teruskan di kolom chat. Oke kakak-kakak, mengingatkan kembali di ruang tatap muka kita ini tetap terekam kayak baik itu pada saat kakak-kakak berkomentar atau bersuara, kemudian pada saat di fitur chat juga akan terekam ya kayak. Dan kakak-kakak semuanya diharapkan aktif di dalam diskusi kita ini. Silakan. Maaf Kak Don, terlempar Kak Don, sinyal tiba-tiba mati. Oke siap, tak apa-apa Kak. Penting tetap masuk Kak. Silakan.
Kira-kira menurut kakak pemahaman yang sudah kakak pelajari terkait strategi mengajar yang apakah sudah mendukung ya paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan. Baik, sudah beberapa orang yang sudah mengisi chatnya. Oke, Kak Tri, itu sudah karena setelah menentukan capaian pembelajaran, kita sebagai guru harus menciptakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Oke, baik, silakan yang lain kakak-kakak. Oke, kita minta dari Kak Sri Mahyuni. Silakan Kak Sri. Kira-kira pemahaman Kak Sri terhadap strategi mengajar, apakah sudah mendukung paradigma Kak Sri terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan Kak Sri. Halo Kak Sri, apakah ada Kak Sri? Apakah terlempar? Kak Sri Mahyuni, ya ada dalam. Silakan Kak Sri. Halo Kak Sri. Oke, kita minta dari Kak Saiful. Silakan Kak Saiful. Ya Kak. Ya, silakan. Oke. Baik, silakan Kak Saiful. Kira-kira menurut pemahaman Kak Saiful terhadap strategi mengajar, apakah sudah mendukung paradigma Kak Saiful terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Menurut saya Kak sudah Kak, karena salah satunya itu Kak dapat meningkatkan motivasi peserta didik dalam mengembangkan keterampilannya di dalam pembelajaran Kak, sehingga siswa itu menjadi aktif di dalam pembelajaran dengan mengikuti pembelajaran yang kita lakukan. Itu Kak. Oke, kira-kira apakah strategi yang sudah kakak pelajari sudah mendukung paradigma kakak ya? Mungkin selama ini mungkin kakak apakah memang sudah menggunakan metode mengajar
Kemudian setelah kakak mengikuti pembelajaran PKG PJOK ini atau pelatihan PKG PJOK ini, apakah sudah ada perubahan kak? Sudah ada kak. Salah satunya yaitu dalam mengikuti kegiatan PKG ini kak, banyak pengalaman di dalam proses pembelajaran yang kita lakukan selama ini kak. Ternyata jauh berbeda apa yang kita lakukan sebelumnya kak. Salah satunya itu membuat anak membagi kelompok anak ini sesuai dengan kebutuhannya masing-masing kak. Selama ini kan kita mengajar anak sesuai dengan perangkat ajar saja kak, tanpa kita menyesuaikan dengan kebutuhan anak itu kak. Dengan adanya PKG ini kak, berbantu kami sebagai guru olahraga dalam memberikan materi pembelajaran. Oke, baik, terima kasih Kak Saiful. Oke, tadi ada yang resen, silakan Kak. Siapa yang resen tadi Kak? Kak Tri ya. Silakan Kak Tri Sumantri. Halo, siap. Ya, oke, silakan Kak. Sepertinya sudah Kak. Karena setelah mengikuti PKG PJOK ini banyak ilmu-ilmu baru yang bisa kita terapkan di dalam proses belajar PJOK Kak. Kalau dulu mungkin sebelum kita di PKG ini kadang hanya Oke, terima kasih Kak Tri. Suaranya mungkin jaringan ya, kurang jelas. Halo Kak Tri. Halo. Baik, terima kasih Kak Tri. Baik kakak-kakak semuanya, mungkin ya sesuai pemahaman kakak-kakak yang sudah kakak pelajari, yang sudah kita diskusikan kemarin, ya mungkin dapat mendukung paradigma ya, diharapkan sudah mendukung paradigma kakak. Mungkin selama ini mungkin kakak sudah banyak belajar, yaitu kemarin kita bahas terkait dari yaitu metode-metode atau gaya-gaya mengajar. Mungkin kakak-kakak pada saat pembelajaran mungkin dapat memilih dari beberapa metode atau gaya mengajar sesuai kebutuhan atau sesuai tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Baik itu dengan dari beberapa metode yang sudah kita bahas, apakah itu gaya metode komando atau gaya latihan, timbal balik dan sebagainya. Mungkin sebelum kita mengajar, mungkin kita perlu perhatikan yaitu terkait kira-kira metode atau gaya mengajar apa yang akan kita terapkan. Sebelumnya kita harus pahami kira-kira gaya metodenya seperti apa. Seperti bukan ketika kita gunakan gaya komando, tetapi penerapannya dengan gaya result lokal atau gaya timbal balik. Itu salah Kak ya. Jadi harus kita pahami dulu gaya mengajar seperti apa. Jadi setiap mengajar itu harus menggunakan gaya mengajar. Seperti itu Kak. Oke, baik, terima kasih kakak-kakak yang sudah memberikan tanggapan, yang sudah berpartisipasi di dalam kolom chat. Kita lanjutkan. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan di pemahaman kita, yaitu terkait di modul 2.3 ya. Kira-kira sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan gerak? Kemarin kita sudah pelajari, sudah kita diskusikan terkait model-model pendidikan gerak. Silakan dituliskan di kolom chat Kak. Silakan dituliskan di kolom chat. Kira-kira sejauh pemahaman ini, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan gerak yang sudah kita pelajari kemarin pada saat kegiatan tatap muka atau kegiatan luring.
Halo Kak. Ya, silakan Kak Renaldi. Langsung jawab aja apa gimana nih Kak? Tuliskan di kolom chat, kemudian nanti silakan 1 atau 2 orang nanti memberikan tanggapan. Silakan Kak Renaldi. Langsung jawab ya Kak? Apa gimana nih? Boleh, Ketik dulu ya. Boleh, nanti setelah jawab nanti baru Kakak ketikkan di kolom chat. Dengan pemahaman saya terkait model pendidikan gerak, saya mendapat pelajaran baru yang pertama. Murid itu memiliki kesempatan untuk mengembangkan ide gerakan pada proses belajar mengajar. Kita dapat kembangkan kreativitas siswa, dapat menumbuhkan kepercayaan diri dan mengurangi kecenderungan merasa malu pada publik. Jadi anak-anak itu diberi kesempatan untuk mempraktekkan dengan dirinya dulu. Apabila ada kesalahan kita perbaiki. Jadi anak-anak itu tidak ada namanya malu, takut di depan. Terus kita bisa melibatkan semua yang ada di lokal itu tanpa ada tanpa ada kesetaraan gender lah, pokoknya tidak ada pemisah lah antara cewek dan laki-laki. Oke, baik. Terima kasih Kak Renaldi. Oke, silakan lagi. Ada lagi Kak? Kak Wahyudi, silakan Kak Wahyudi. Kira-kira menurut Kak Wahyudi pemahaman terkait model pendidikan gerak itu seperti apa yang sudah Kak Yudi pahami? Ya, model pendidikan gerak yang Wahyu pahami Kak, seperti salah satu mengembangkan kemampuan peserta didik dalam melakukan gerak, baru melakukan gerak yang efektif, kemudian memiliki kesadaran serta siswa mampu melakukan gerak yang efektif sesuai yang kita arahkan Kak, yang kita ajari. Oke, baik, terima kasih Kak Wahyudi. Baik kakak-kakak, sudah beberapa orang yang sudah menuliskan di kolom chat. Mungkin ada model pendidikan gerak adalah cara untuk kita mengembangkan kemampuan siswa dalam menganalisis gerak dan menemukan posisi yang tepat. Oke Kak Tri Sumantri. Oke, baik kakak-kakak. Terkait pendidikan gerak yang sudah kita pelajari kemarin pada saat di tatap muka, mungkin kakak-kakak tetap mengingat ya, yaitu terkait dari konsep-konsep gerak. Masih ingat kayak konsep gerak itu apa saja? Kemudian ruang gerak, lalu kemudian bagaimana bentuk gerakan yang akan kita terapkan di dalam pembelajaran PJOK. Mungkin kemarin kita sempat bahas ya terkait dari pada saat kita mengajar kelas yang rendah atau dengan kelas yang tinggi kan mungkin tidak sesuai, harus kita bedakan kira-kira gerak seperti apa yang akan kita lakukan. Contoh misalnya dalam pembelajaran gerak lokomotor, contohnya mungkin lokomotor itu kita ketahui seperti gerak contoh dalamnya ada lari ya, mungkin ya di dalam untuk kelas rendah mungkin kita sesuaikan kira-kira sesuai kemampuan mereka seperti apa gerakan larinya. Lalu kalau untuk yang kelas yang lebih tinggi atau yang lebih tingkatannya seperti kelas 4, 5, 6 atau tingkat SD atau di tingkat SMP di kelas 9 itu kira-kira gerakan yang cocok yang sesuai yang akan kita terapkan di dalam pembelajaran PJOK itu seperti apa. Tentu kita pahami juga lalu kira-kira bentuk gerakannya seperti apa. Lalu kemudian dalam ruang gerak yang sudah kita pelajari bagaimana kira-kira apakah gerakannya berpasangan atau berkelompok atau gerakannya sendiri-sendiri atau individu, seperti itu. Oke, baik, terima kasih kakak-kakak. Kita lanjutkan. Oke, baik, kira-kira apakah pemahaman kakak-kakak terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan resen Kak. Silakan tuliskan di chat.
Kira-kira sesuai dengan pemahaman yang sudah kakak pahami, yang sudah kakak pelajari, terkait model pendidikan gerak, ya, apakah sudah mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Mungkin sebelumnya ya kakak-kakak sudah menerapkan pembelajaran atau model-model gerak ya sebelum mengikuti PJOK. Setelah kakak pelajari atau sudah mengikuti pendidikan gerak itu, kira-kira apakah ada perubahan atau ada perbedaan sesuai dengan penerapan yang sudah kakak terapkan di sekolah kakak selama ini? Oke, silakan Kak, dari yang cewek dulu nih. Kak Sri Mahyuni. Kak Sri. Iya, Kak. Silakan. Silakan, kira-kira menurut Kak Sri yang sudah sesuai pemahaman yang sudah Kak Sri pelajari, yang sudah Kak Sri pahami terkait dari model pendidikan gerak itu, apakah sudah mendukung paradigma Kak Sri terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di sekolah kakak? Silakan Kak. Kalau menurut Yuni, semenjak ikut PKG ini kan banyak itu ilmu-ilmu baru yang didapatkan. Jadi kan banyak juga yang kita selama pelatihan tuh yang kita belajar, banyak juga yang Yuni terapkan di sekolah gitu. Apalagi tentang konsep gerak ini, itu Kak. Sudah mulai membaik lah gitu. Selama ini kan hanya misalnya kan dia ada 2 rombel, ya gerakannya itu saja, tidak ada perubahan gitu. Tapi semenjak ada ilmu-ilmu baru ini, adalah perubahan-perubahan sedikit demi sedikit, tapi materinya tetap sama gitu. Gitu Kak. Baik, berarti kuncinya sudah mendukung ya, mendukung paradigma diri kakak sebagai guru PJOK di sekolah Kak. Iya Kak. Baik kakak-kakak, mungkin dari beberapa orang yang sudah memberikan tanggapan di kolom chat, tetap silakan gunakan di fitur chat kita Kak ya. Baik, terima kasih sudah memberikan tanggapan. Ya, mungkin diharapkan kakak-kakak juga perlu dipahami pada saat menerapkan pembelajaran yaitu model gerak, kira-kira gerak apa yang akan kita terapkan, gerak apa yang akan kita berikan kepada peserta didik, mungkin kita harus pahami dulu kira-kira sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Mungkin seperti yang sudah kita pelajari, didiskusikan, mungkin seandainya murid kita ada yang disabilitas, kira-kira gerak seperti apa yang akan kita lakukan? Kalau ada murid kita yang seorang atlet, kira-kira gerak seperti apa yang akan kita lakukan? Kita harus sesuaikan juga Kak, seperti itu. Kemudian kira-kira bentuk gerakannya, lalu konsep-konsep serta yaitu gerak dari ruang gerak yang seperti apa yang akan kita terapkan kepada peserta didik kita. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan. Baik, setelah kita mempelajari yang sudah kita diskusikan atau sudah kita refleksikan, yaitu pendidikan gerak. Sekarang kira-kira sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan kebugaran? Silakan, gunakan di kolom chat. Kira-kira sejauh yang ini, sejauh yang sudah kita pelajari, yang kita sudah bahas pada saat kegiatan tatap muka, kira-kira model pendidikan kebugaran itu seperti apa yang sudah kakak pahami? Kemarin kita sempat diskusi ya, ada 4 kelompok. Dengan materi yang berbeda. Kira-kira bagaimana menurut kakak-kakak sejauh ini pemahaman kakak? Silakan.
ada yang resen Kak? Oke, dari Kak Usni, itu meningkatkan kebugaran jasmani. Kak Sri, model pendidikan kebugaran dalam pendidikan jasmani ialah mengajarkan siswa untuk menjalankan gaya hidup aktif dan sehat. Kak Tri, pendidikan kebugaran menekankan pada kebiasaan hidup sehat dan aktif dalam keterampilan olahraga tertentu. Oke, silakan satu orang resen Kak. Ada yang memberikan tanggapan terkait sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan gerak. Oke, silakan Kak Tri Sumantri. Siap Kak, udah bagus ini Kak suaranya Kak. Siap, sudah bagus, jelas. Oke, menurut saya tentang model pendidikan kebugaran ini ya kita menciptakan atau menekankan kepada siswa untuk berkebiasaan hidup sehat dan aktif dalam keterampilan atau dalam kegiatannya sehari-hari. Seperti itu dia Kak. Oke, baik, terima kasih. Lanjut, kira-kira sesuai pemahaman Kak Tri, masih ingat nggak terkait komponen-komponen gerak? Halo Kak Tri. Ya, silakan. Ada yang lain? Baik kakak-kakak, mungkin di antara di kakak sudah memberikan tanggapan di kolom chat, yaitu terkait Kak Sani, pemahaman saya tentang model pendidikan gerak adalah peserta didik untuk aktif selalu dalam olahraga dan kehidupan sehari-hari. Oke, kemudian Kak Wahyudi juga terkait pemulihan fisik peserta didik. Oke, kakak-kakak kemarin masih ingat, yaitu terkait apa saja komponen-komponen gerak. Lalu terkait materi yang sudah kita pelajari, yaitu terkait kardiorespiratory dan flexibility dan atau kelenturan. Kira-kira gerakan atau konsep geraknya seperti apa? Silakan resen. Oke, kita minta dari Kak Wahyudi. Silakan Kak Wahyudi. Ya Kak, apa tuh Kak? Kira-kira menurut Kak Wahyudi kemarin yang sudah kita bahas, diskusikan di tatap muka kemarin terkait model-model pendidikan kebugaran, yaitu kardiorespiratory dan flexibility atau kelenturan ini, kira-kira bentuk gerakannya seperti apa yang ingin seandainya kakak dalam pelajaran PJOK, gerakannya seperti apa? Enggak. Gerakannya Kak, contoh Ya. gerakan yang apa tadi? Yang tentang kardiorespiratory atau kelenturan. Kelenturan. Dan kelenturan atau flexibility. Mungkin gerakan seperti gerakan pemanasan Kak, seperti senam-senam gitu. Seperti ini. Gini, samping. Ya. Gitu, nah, seperti itulah Kak. Itu dari terkait apa tuh? Kardiorespiratory atau flexibility Kak? Yang dilakukan Kak Wahyudi itu flexibility. Kalau kardiovaskular itu Kak Doni contohnya kita jogging tapi tidak berhenti. Nah, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Penny. Sudah memberi tanggapan. Oke Kak Yudi. Baik kakak, tadi terkait dari model pendidikan gerak.
Contoh dari flexibility itu adalah atau kelenturan, mungkin kakak-kakak dalam pembelajaran nanti pada saat menerapkan pembelajaran PJOK itu seperti apa gerakannya. Ya, lalu kardiorespiratori itu seperti apa? Ya, kemarin kan sudah kita bahas di tatap muka, ya kita saling diskusi, kita bagi 2 kelompok, ya kemudian kira-kira gerak kardiorespiratori itu seperti apa bentuk gerakannya. Lalu contoh mungkin yang kita pelajari terkait latihan diselingi dengan waktu istirahat. Apa kemarin itu, Kak? Latihan yang diselingi dengan waktu jeda istirahat. Sirkuit training, Kak. Ya, itu bentuk sirkuit training itu ada bentuk lintasannya. Dalam bentuk latihannya apa namanya, Kak? Masih ingat? Bentuk latihan interval training. Iya, interval training. Oke, interval training itu adalah bentuk model pendidikan gerak atau bentuk latihan yang diselingi dengan waktu istirahat atau jeda istirahat. Kira-kira misalnya kakak menerapkan lari anak-anak, misalnya pada saat di pos 1 mereka melaksanakan gerakan lari cepat atau lari bolak-balik atau lari sutherland. Lalu perlu juga diselingi dengan waktu istirahat. Jangan pula nanti pada saat kita sudah suruh lari kita paksakan lagi. Nah, itu jangan sampai membahayakan peserta didik kita. Harus kita perhatikan ya. Seperti itu. Oke. Kemudian selanjutnya, kira-kira apakah pemahaman kakak terkait model pendidikan gerak ini sudah mendukung paradigma kakak di sekolah terkait pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Silakan, Kak. Ya, silakan satu orang resen, Kak. Kita minta dari Kak Penny, silakan Kak Penny. Kira-kira menurut Kak Penny, apakah pemahaman Kak Penny yang sudah kakak pelajari terkait pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma Kak Penny terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik di sekolah Kak Penny? Silakan Kak. Sudah Kak Doni. Yes. Contohnya saja dalam pemanasan gitu kan, sebelum kita melakukan olahraga tentunya kita melakukan pemanasan. Nah, ada nih salah satu peserta didik itu yang terkena penyakit asma. Itu tidak boleh kita libatkan, hanya saja dia melihat kawan-kawannya yang lain. Tapi setelah dilaksanakannya olahraga, dia tetap mengikuti tapi sesuai dengan kebutuhannya. Jika dia maksudnya asmanya kambuh gitu kan, boleh berhenti sejenak begitu. Oke, terima kasih Kak Penny. Berarti Kak Penny sudah menerapkan, yaitu terkait pendidikan gerak yang perlu kita perhatikan adalah karakteristik atau kemampuan peserta didik kita pada saat menerapkan, yaitu terkait pendidikan kebugaran. Perlu kita perhatikan, mungkin di antara peserta didik ada yang asma atau yang sesak napas, itu jangan kita paksakan. Sebelumnya mungkin kita perlu tanyakan dulu kira-kira peserta didik kita ada nggak yang mengidap penyakit asma. Jadi kalau seandainya tidak ada, kita tanyakan, mungkin pada saat kita menerapkan pembelajaran pendidikan gerak mungkin bisa dapat membahayakan peserta didik kita. Itu perlu kita perhatikan Kak ya. Baik, terima kasih Kak Penny. Kita lanjutkan. Kemudian selanjutnya, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait sport education model? Kemarin sudah kita simulasi ya, ingat kemarin kita simulasikan. Kira-kira menurut kakak-kakak sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait sport education atau SEM? Silakan Kak, satu orang resen.
Silakan kita minta dari Kak yang apa nih ya? Yang belum. Kak Sadam apakah sudah bisa bergabung? Halo Kak Sadam? Masih ngantri kayaknya Kak Sadam. Oke, silakan dari Kak Dedi. Silakan Kak Dedi, minta lagi dari Kak Dedi. Pendapat Kak Dedi. Kira-kira sejauh apa pemahaman Kak Dedi terkait sport education atau yang sudah kita terapkan kemarin pada saat kegiatan tatap muka di kemarin 7 hari yang lalu. Silakan. Ya, baik Kak. Menurut saya itu sport education model itu atau model SEM ialah pembelajaran langsung gitu Kak. Jadi siswa itu dihadapkan langsung dengan kenyataan yang ada gitu Kak. Oke. Kemudian ada lagi tambahan Kak? Udah itu aja Kak. Oke. Baik, terima kasih Kak Dedi. Ada lain yang memberikan tanggapan silakan. Ya, silakan Kak Penny. Ya. Peserta didik mampu memberikan kesempatan untuk mempelajari taktik, strategi, aturan permainan, serta bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya sebagai peran gitu. Dalam hal bentuk nyatanya mengeksplorasi berbagai peran. Contohnya dia nanti sebagai MC atau pemain atau pelatih, manajer dan lain sebagainya. Oke, baik, terima kasih Kak Penny. Oke, silakan lain. Ada yang lain Kak? Silakan dari siapa lagi? Dari siapa satu orang lagi? Langsung aja. Baik kakak-kakak. Jadi sport education ini kemarin kan sudah kita simulasikan Kak ya. Jadi kira-kira pembelajaran seperti apa. Jadi ini adalah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Karena yang berperan itu adalah semuanya peserta didik. Ya, jadi kita sebagai guru itu sebagai fasilitator atau yang memfasilitasi peserta didik. Jadi murid merasakan kepemimpinan, kemudian dapat mengubah karakteristiknya, lalu kemudian dapat merasakan menjadi atau merasakan peran-perannya dalam kira-kira peran apa yang akan mereka rasakan. Apakah mereka menjadi seorang wasit, apakah mereka menjadi seorang ketua panitia, bagaimana rasa tanggung jawab menjadi seorang panitia. Dan bagaimana kemudian dari dalam suatu kegiatan itu dapat kita labelkan semua peserta didik. Jadi mungkin kakak-kakak nanti dapat menerapkannya itu ya, mungkin di sekolah, kira-kira mungkin dari yang kecil-kecil atau di tingkat kelas saja dulu atau di tingkat sekolah. Nanti silakan kakak libatkan peserta didik kakak sesuai perannya masing-masing. Misalnya mungkin dari beberapa murid ya mungkin tidak boleh juga kita paksakan semua peserta didik itu sesuai perannya. Mungkin kira-kira apa saja peran yang inti saja yang dalam kegiatan tersebut. Oke, seperti itu Kak ya. Baik, kita lanjutkan. Kira-kira apakah pemahaman kakak-kakak terhadap sport education ini sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke, silakan Kak. Silakan ada yang raise hand. Oke, silakan Kak Penny. Baik Kak Doni, saya akan menjawabnya. Sudah, saya kemarin itu sudah melakukannya Pak Doni antar kelas gitu, pertandingan bola voli. Jadi yang wasitnya siapa, yang jadi pemainnya siapa, terus yang jadi moderatornya juga siapa, itu melibatkan semua kepada peserta didik. Nah seperti itu Kak Doni. Oke, baik. Kira-kira Kak Penny, kira-kira menurut Kak Penny
apakah kalau kakak sudah menerapkannya, apakah sudah mendukung paradigma KP ini terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Apakah mungkin sebelumnya sudah pernah diterapkan kak? Apakah kemudian setelah mengikuti kegiatan ini, apakah ada perubahan menurut KP ini? Silakan kak ini. Sebelumnya, sebelum saya mengikuti pelatihan PKG ini, saya tidak tahu SEM itu seperti apa, gitu Kak Doni. Terus saya mengajarnya hanya itu saja, tidak ada pertandingan antar kelas. Nah, hanya per kelas saja. Tapi setelah saya mengetahui dan belajar PKG PJOK ini, apalagi tentang modul SEM, dapat saya pengetahuan baru bahwa bisa antar kelas itu bertanding dan nanti akan diutus satu sekolah menjadi utusan, misalnya ya Kak Doni kan, bola voli, nanti diantara dari kelas 3 sampai kelas 6 itu mana kelas yang terkuat, itu mewakili sekolah untuk tingkat kecamatan. Nah, seperti itu Kak Doni. Oke, baik, terima kasih Kak Penny. Ya, mungkin Kak Penny sudah menerapkannya, mungkin masih ya belajar ya. Penting kita menerapkannya mungkin dengan tahapan ya sesuai dengan yang sudah kita pahami. Mungkin kakak dapat menerapkannya mungkin pada saat di akhir semester. Mungkin biasanya kan kalau di akhir semester sebelum pembagian rapor kan, tentunya kalau kita sebagai guru olahraga kan tidak mengisi rapor kan, cuman hanya menyiapkan nilai saja. Mungkin setelah ujian mungkin ada jeda seminggu atau beberapa hari sebelum membagi lapor, mungkin kakak dapat menerapkan kegiatan ekstrakurikuler kan. Nah, mungkin bisa katakan seperti kegiatan SEM ini, mungkin antar kelas. Nah, silakan kira-kira perannya apa yang perlu akan dilakukan atau yang akan diterapkan. Mungkin silakan diajak, mungkin kira-kira peserta didik dilibatkan semua. Selanjutnya sebelum kita melakukan kegiatan, kita perlu juga diskusi dengan rekan sejawat dan juga pimpinan kita atau kepala sekolah kita di sekolah kita masing-masing. Oke, baik kakak-kakak, terima kasih atas tanggapannya. Kemudian selanjutnya sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait asesmen otentik? Kemarin sudah 2 hari yang lalu ya, sudah kita bahas diskusi terkait asesmen otentik atau penilaian sejarah nyata. Silakan satu orang yang rasain kak. Silakan juga kakak-kakak tetap mengisi di kolom chatnya. Oke, dari Kak Husni. Silakan dari Kak Husni. Kak Husni Tamrin. Iya Kak. Kira-kira menurut Kak Husni sejauh apa pemahaman Kak Husni terkait asesmen otentik ini? Kemarin 3 hari lalu sudah kita bahas ya, sudah kita diskusikan. Ayo Pak, saya lanjut dulu Pak, cancel dulu, lagi error. Oke, lagi lupa saya Pak. Lupa. Oke, silakan yang lain. Kak Wahyudi Ismatullah. Ya, kira-kira pemahaman Kak Wahyudi terkait asesmen otentik ini seperti apa? Asesmen otentik yang kita pelajari kemarin pas Zoom Kak mungkin? Ya, tatap maya yang kemarin 2 hari lalu pada saat ya, malam kemarin ya. Untuk apa ya? Penilaian Kak, lebih tepatnya untuk penilaian siswa. Ya. Untuk penilaian siswa. Mak bising pula sini Kak. Iya. ada yang kerja ya. Enggak. Oke, agak mendingan sedikit. Ya. Menurut Wahyu Kak, asesmen otentik itu adalah penilaian untuk gerak atau pembelajaran dalam pembelajaran siswa ataupun guru yang bisa digunakan untuk penilaian yang seperti mana contoh ya.
Pokoknya intinya Kak, asesmen otentik adalah untuk penilaian, untuk pelaksanaan penilaian. Ya. Oke Kak, cuma mana semalam kali. Oke, baik. Terima kasih Kak Wahyudi. Ya, silakan resen tadi siapanya Kak Penny. Silakan Kak Penny. Baik Kak Doni, Ya. asesmen otentik proses pengumpulan informasi melalui tugas asesmen sesuai dengan dunia nyata dan penerapan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang bermakna. Nah, contohnya saja dalam asesmen formatif dan sumatif yang diberikan kepada peserta didik, menilai keterampilan motoriknya, pengetahuannya, dan nilai-nilai sosial. Juga observasi secara langsung. Nah, seperti itu Kak Doni. Baik, terima kasih Kak Penny atas tanggapannya. Baik kakak-kakak, sesuai penyampaian dari Kak Penny, yang tanggapan dari Kak Penny, mungkin asesmen otentik ini adalah teknik pengumpulan data atau nilai yang akan kita ambil melalui gerakan atau nyata ya, kemudian bagaimana sesuai kemampuan yang ada pada peserta didik kita. Mungkin melalui dari aspek ya, baik itu psikomotor atau keterampilan, baik itu kemudian sikap, dan terakhir adalah afektif atau pengetahuan dari peserta didik. Oke, kemarin kira-kira sudah kita bahas terkait asesmen otentik ini. Kemarin ada yaitu penilaian diri atau siswa, kemudian penilaian teman atau antar sejawat, rekan sejawat, yang terakhir adalah observasi guru. Bagaimana kira-kira asesmen itu sesuai penerapan yang akan diterapkan. Kira-kira gerak apa yang akan yang dimiliki oleh peserta didik kita. Baik, kita lanjut lagi. Kira-kira apakah pemahaman saya terhadap sebuah model mendukung paradigma? Oke, baik. Sini aman. Sport education. Sudah. Oke, baik kakak-kakak. Jadi tujuan dari paradigma perubahan diri dan kelas PJOK itu adalah dari keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, jadi keterampilan sesuai dengan pengetahuan yang kita miliki yang berpusat pada peserta didik, yaitu menuju atau tujuannya adalah paradigma perubahan diri dan kelas di dalam PJOK. Seperti itu. Oke, kemudian kita lanjutkan, yaitu yang kedua adalah penjelasan tugas aksi nyata. Oke. Baik kakak-kakak, di sini pada pengantar tugas ya. Setelah mempelajari semua modul 1 dan 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi saat satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Pengantar tugas keterampilan merencanakan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran PJOK
yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keperpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek ya. Yang pertama yaitu mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, menerapkan strategi belajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Kemudian keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktik mengajar di kelas masing-masing. Rekaman video berbasis satu kegiatan pembelajaran di awal, lalu yang kedua kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit maksimal tanpa edit. Nanti pada saat kegiatan inti tidak ada edit ya. Lalu yang ketiga kegiatan pembelajaran akhir, yaitu yang 4 adalah refleksi pasca pembelajaran dan 5 testimoni peserta didik. Kemudian dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran RPP modul, ajar, dan video yang diunggah. Kemudian penjelasan teknis aksi nyata ya. Untuk penjelasan teknis aksi nyata, hanya ada satu bukti dan kemampuan atau tindakan. Lalu moda penugasan, praktik pembelajaran PJOK ya, yang berpusat pada peserta didik. Kemudian tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami aksi nyata dalam pengembangan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Kemudian kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Lalu yang kedua, dalam mengembangkan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali ya. Yang pertama dapat memulai dari RPP atau modul ajar yang ada pada atau bagi yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik atau backward design. Pengetahuan keterampilan sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Lalu implementasi pendidikan PJOK efektif adalah mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan pertimbangan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan aset basic thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan dalam langkah-langkah pembelajaran. Kemudian selanjutnya yang D menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yaitu model pendidikan gerak, model pendidikan kebuaran, kemudian model pembelajaran sport education sesuai dengan kebutuhan belajar dan kondisi sekolah Anda. Lalu yang terakhir, adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang sesuai dengan model dan materi yang dipilih dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Implementasikan penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Kemudian yang ketiga, kemudian unggah atau upload modul ajar ya yang sudah dibuat, membuat rancangan asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK atau praktik mengajar di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date atau batas waktu akhir pengunggahan di LMS. Oke, kemudian aspek penilaian ya pada saat aksi nyata ini, aspek penilaiannya yang pertama adalah mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Lalu yang kedua, B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik.
Kemudian adalah yang ketiga adalah merancang menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Ini yang perlu diperhatikan adalah ini adalah aspek penilaian yang akan dilakukan pada saat kakak-kakak menerapkan, yaitu aksi nyata. Oke, kemudian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah kakak-kakak mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK pusat pada peserta didik, pada satu kelas yang kakak ampuh, kelas praktik aja, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut, ya. Kemudian di sini silakan refleksikan dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan no what. Nanti kakak-kakak setelah melakukan membuat aksi nyata, kakak-kakak akan melakukan refleksi dengan 3 tahapan, yaitu what, so what, dan no what. Nah, kemudian yang sudah dipelajari pada modul 1.1. Selanjutnya tahap pertama adalah menggali informasi, yaitu adalah menggali informasi, menggambarkan tindakan pengajar yang telah dilakukan dalam aksi nyata. Lalu yang kedua, tahap kedua adalah so what, itu menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah tahap refleksi akhir adalah pernyataan no what, itu proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK yang di masa akan datang. Kemudian keseluruhan tahap refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas serta isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan dan isu-isu ketidakadilan sosial yang dilakukan yang sudah terjadi dalam pembelajaran di sekolah kakak-kakak semuanya. Oke, baik. Kemudian adapun hal yang perlu diperhatikan kakak-kakak, yang pertama adalah refleksi. Jangan hanya mendiskusikan pada jelajahi dan menjelaskan apa yang terjadi. Jujurlah kak, tidak apa-apa mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak lakukan untuk perbaikannya. Lalu bersikaplah selektif. Kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. Kemudian lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide atau gagasan rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dalam perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG PJOK ini. Oke, di sini adalah refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Itu adalah what, so what, dan no what. Oke. Kemudian ini adalah lini masa yang kakak-kakak perlu perhatikan. Lini masa dalam pembuatan aksi nyata. Yang pertama kakak penyusunan aksi nyata RPP atau modul ajar. Setelah sesi persiapan aksi nyata, kemudian yang dilanjutkan yang kedua yaitu penyusunan aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Nanti kakak-kakak akan merekam atau membuat video pembelajaran sesuai RPP atau modul ajar yang sudah kakak-kakak buat. Lalu yang kedua adalah upload modul ajar atau video pembelajaran. Rentangnya adalah selama 8 hari, efektif setelah sesi persiapan. Lalu yang keempat adalah penilaian karya nyata dan refleksi setelah upload RPP, modul ajar, dan video pembelajaran. Kemudian yang terakhir selanjutnya adalah refleksi aksi nyata di tatap maya setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Oke, baik. Sekarang kita diskusi tanya jawab. Ya, kira-kira pada sesi hari ini kakak-kakak merefleksikan koneksi antar materi. Selanjutnya memahami penugasan aksi nyata. Kira-kira kakak-kakak untuk penugasan aksi nyata, apakah mungkin kakak sudah siap atau pada saat pelaksanaannya? Silakan. Pak, mau bertanya Kak Don. Oke, silakan. Siapa? Tugas kita yang pertama ini apa nih Kak? Yang bagus yang kita siapkan ini? Buat video dulu kah apa gimana gitu? Jadi biar bertahap Pak Kak Don. Soalnya kalau melihat dari presentasi yang Kak Don sampaikan tadi itu kayaknya agak rumit kayaknya modelnya. Pada saat kakak membuat persiapan aksi nyata di sini ya, kakak perlu pertama menyusun aksi nyata itu, yaitu pertama modul ajar kakak dulu.
kakak susun modul ajar, kira-kira materi atau materi apa yang akan kakak ajar di kelas kakak. Setelah kakak buat RPP atau modul, lalu barulah kakak membuat video pembelajaran atau merekam video pembelajaran. Setelah dibuat sesuai modul ajar, kemudian kira-kira di modul ajar itu berapa jam? Apakah 2 JP atau 3 JP sesuai di RPP kakak ya? Tapi tidak dibolehkan ada 1 JP kak ya, karena kakak di sekolah kita kan minimal 2 JP kak, ya, atau 1 kali pertemuan. Kemudian upload, silakan kakak-kakak upload modul ajar dan videonya. Ya, rentangnya adalah selama 8 hari di sesi persiapan. Nah, seperti kemudian selanjutnya karya aksi nyata refleksi setelah upload modul ajar dan video pembelajaran. Ini pada saat penilaian nanti akan dinilai oleh fasilitator. Ya, kemudian selanjutnya nanti ada kita refleksikan bersama terkait aksi nyata yang sudah kakak-kakak buat. Nah, seperti itu kak ya. Baru kali Naldi. Yang poin 5 tuh Kak Don. Yang poin 5 ini refleksi aksi nyata ini adalah seksi di 8 hari penyusunan aksi nyata, yaitu kita nanti akan mengadakan tatap maya setelah kakak-kakak mengerjakan aksi nyatanya. Nah, seperti itu kak. Lalu Kak Rinaldi sudah pahamkah? Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, nanti mungkin berjalan aja Pak Don di WA atau apa nanti. Oke, siap. Nanti saling informasi aja nih ya. Oke, silakan ada lagi. Ya Kak Penny, silakan Kak Penny. Kalau kemarin tuh kan buat RPP sama video juga Pak Doni. Iya, Apakah maksudnya harus ada peningkatan sesuai dengan background desain gitu kan? Okay. Atau bagaimana, kan seperti itu harus berubah gitu atau bagaimana gitu? Baik, sesuai tadi yang sudah yang sudah saya sampaikan tadi ya. Di sini kakak-kakak refleks terkait pembuatan aksi nyata ini yang perlu perhatikan adalah yang dikembangkan ya. Pertama, tujuan dari aksi nyata itu ya mungkin kakak-kakak sudah ya mungkin sama-sama kita sudah pelajari, yaitu materi-materi modul ajar ya terkait tadi model pendidikan gerak, kemudian model pendidikan kebugaran, kemudian bagaimana strategi mengajar yang efektif bagaimana, kemudian kira-kira gaya mengajar apa yang akan kakak lakukan, akan gunakan, seperti itu kak. Mungkin kemarin kan hanya merekam kan, belum ada persiapan kan, mungkin kira-kira kakak merekam video dan membuat RPP sesuai mungkin pemahaman atau yang sudah kakak pelajari selama ini. Jadi yang sekarang ini aksi nyata adalah yang sudah kakak pelajari, yang sudah kita diskusikan, yang sudah kita bahas bersama-sama terkait materi-materi yang sudah kita pelajari. Apakah itu terkait dari model pendidikan geraknya seperti apa, kemudian model pendidikan kebugarannya seperti apa, terus diapakan dari semua modulnya. Kira-kira dari kalau isu-isu sosialnya seperti apa, kakak bagi pengelompokannya. Apakah tentunya harus pembelajaran yang berdiferensiasi atau yang berpusat kepada peserta didik. Seperti itu Kak Penny. Halo Kak Penny. Ya Kak Doni. Ya, kira-kira sudah pahamkah atau ada yang mau ditanyakan? Sudah. Siap. Ada lagi Kak? Sebelum kita akhiri kegiatan pada tatap maya kita tadi. Baik, kita lanjutkan. Yaitu yang kelima adalah penutup. Ya. Ada resen? Ya, silakan Kak Saiful, resen. Kak, berarti video yang kita upload itu yang sesuai dengan JP-nya, Kak? Ya, sesuai dengan jam atau tatap mukanya, Kak. Atau kegiatan kakak pertemuannya. Tentunya kan ini satu pertemuan. Silakan kakak rancang modul pembelajaran. Pembelajarannya itu berpusat pada murid atau pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Dengan menerapkan model-model pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, kemudian apalagi kemarin yang sudah kita pelajari terkait dari kemudian strategi mengajar seperti apa yang akan kakak lakukan, kemudian metode atau gaya mengajar apa yang kakak terapkan dan kakak gunakan seperti itu kan. Oke, baik Kak, makasih Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Saiful. Ada lagi kakak-kakak? Oke, baik, kalau tidak ada. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari.
Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Baik, terima kasih kakak-kakak pada pertemuan tatap maya kita yang ke-13. Diharapkan kakak-kakak ya harapkan kakak silakan mengerjakan tugas-tugasnya, yaitu sekarang sudah masuk di sesi aksi nyata. Ini selama aksi nyata kita due date-nya sekitar 4 November kakak. Kemudian kakak-kakak sebelum jangan sampai terlewatkan kak. Ini selalu saya ingatkan, saya di dalam grup, mungkin saya japri juga ya. Mungkin kakak-kakak mungkin ada kesibukan, ya mungkin saya maklum juga. Mungkin kalau bisa diharapkan jangan sampai terlewatkan due date atau batas unggahnya seperti itu. Oke, baik, terima kasih kakak-kakak. Sebelum kita akhiri tatap maya kita yang 13 ini, silakan buka kamera kak. Oke, silakan mohon satu orang memimpin doa. Kak Usni Tamrin, apakah sudah fokus kak? Ya, silakan Kak Usni Tamrin memimpin doa kita pada sore hari ini. Silakan buka kamera kak, semuanya, kakak-kakak, Kak Saiful, Kak Sadam, Kak Penny, Kak Sani, Oke. dan Kak Yesi. Luar tadi saya Pak, bentar Pak. Oke. Iya. Oke. Baiklah, alhamdulillah tatap maya kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Kak Usni Tamrin yang sudah memimpin doa. Untuk sebelum kita akhiri, kita sesi dokumentasi ya, foto bersama. Kak Rinaldi silakan buka kamera, Kak Saiful, Kak Sadam, dan Kak Yesi. Oke. Berikan senyum sore yang terbaik. 1, 2. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, putus semangat. 1, 2. Oke, baik, terima kasih kakak-kakak semuanya. Telah akhir di kegiatan kita pada sore hari ini. Tetap semangat kakak-kakak untuk menjalankan tugas-tugasnya. Saya mungkin selalu mengingatkan kepada kakak-kakak, mungkin ada yang kakak-kakak yang tidak mungkin terlupa pada saat mengunggah tugas-tugasnya ya. Mungkin saya melalui tatap maya kita ini mungkin kakak ini selalu diingatkan, mungkin kakak ada merasa tersinggung apa ya. Nah, seperti mungkin saya sebagai fasilitator hanya mengingatkan kepada kakak-kakak tetap menjalankan tugas-tugasnya sesuai, nanti mudah-mudahan kakak lulus semua dan mendapatkan nilai yang terbaik. Oke, amin. Amin. Saya terima kasih. Tatap maya kita ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.